Bukan, bikin video ada naratornya maksudnya. Enggak, itu ada apa orang yang bikin editing gitu kan.
pemberkatan nikah dari menjadi saksi dari perjanjian nikah yang akan dilakukan oleh kedua calon mempelai Anthony dan Ekaristi. Namun sebelum kita mulai, dilayani oleh Gereja City Light Community Church oleh Bapak Pendeta Andi Sugiarto Setiawan. Dan kita akan memulai ibadah pemberkatan nikah kudus ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami semua Tuhan. Kalau pada siang hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama dan menjadi saksi dari janji pernikahan Anthony dan Ekaristi. Kami percaya Tuhan Kau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, dan Kau yang memberkati kedua calon mempelai dan seluruh keluarga besar. Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami Tuhan, Engkau yang beracara di tengah-tengah kami. Dan kami percaya Tuhan hadirat-Mu yang memenuhi tempat ini Tuhan. Dan kami bersuka cita karena Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah pemberkatan nikah ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah, saat ini di hadapan kita juga sudah hadir mempelai pria. Luar biasa sekali, Anthony Martin Hirawan. Dan saatnya bagi saya untuk mengundang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memasuki prosesi pengantin wanita yang akan memasuki ke area tempat ibadah. Mari kita sambut kehadiran mempelai wanita yang hadir didampingi oleh ayah tercinta. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Ekaristi Awang yang akan didampingi oleh Tuan Teguh Hendrianto Awang. Kami persilahkan. How wonderful, how glorious, my Savior's cross, victorious, my chains are gone, my debt is paid, from death to life, and grace to God. Hari ini tanggal 9 Januari 2021, hadir di hadapan saya Bapak Teguh Hendrianto Awang yang bermaksud mengantarkan anaknya perempuan Ekaristi Awang untuk disandingkan dengan pria di sebelah saya ini. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah saudara bersedia menyerahkan dan merestui anak saudara untuk dinikahkan dengan Anthony Martin Hirawan? Saya bersedia. Dengan ini saya sandingkan kalian untuk memasuki pemberkatan pernikahan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat kami persilahkan untuk duduk. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang indah ini, kita mau menaikkan sebuah pujian bersama-sama bagi Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari bisa melihat buku liturgi yang sudah disediakan. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama, Sampai Akhir Hidupku. Terima kasih Tuhan. Siapaku, Engkau tak
tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Ini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Dengan hormat, saya persilakan Bapak Pendeta Andi Setiawan untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya akan menyampaikan beberapa hal, khususnya buat Martin dan Ekaristi, karena ini adalah pernikahan mereka dan kita harap ini menjadi suatu hal yang luar biasa untuk mereka dan juga kita semua ada di sini untuk mendukung mereka. Kita berharap yang terbaik terjadi dalam hidup mereka. Ya, saya akan sampaikan dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Saya akan bacakan dulu dari ayat 1 sampai 5. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yang pertama yang Martin dan Kristi perlu perhatikan adalah gini, pernikahan tidak selalu berjalan sesuai rencana, itu pasti. Pernikahan tidak selalu berjalan sesuai perhitungan kita, itu pasti. Pernikahan tidak selalu berjalan sesuai logika, itu pasti akan terjadi. Sama seperti pernikahan di Kana ini dibilang tiba-tiba mereka kehabisan anggur. Pasti rencananya nggak mungkin mereka kehabisan anggur. Mereka sudah pikirin yang sebaik-baiknya
mereka sudah rencanakan yang terbaik, tapi hal itu terjadi juga. Hal yang bisa memalukan, hal yang bisa mengecewakan, hal yang bisa bikin kacau semua acara, semua rencana yang sudah direncanakan. Dan kalian berdua juga harus mempersiapkan diri untuk hal-hal itu. Karena pernikahan tidak selalu berjalan sesuai dengan perhitungan kita, nggak selalu berjalan sesuai dengan logika kita semua. Buat kita yang sudah menikah, kita pasti mengalami itu, kita pasti mengerti bahwa hal itu memang terjadi. Ya. Tapi firman Tuhan bilang begini di ayat berikutnya, kata Yesus kepadanya waktu Maria menyatakan mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu? Sebab saatku belum tiba. Tapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, perbuatlah itu. Waktu kita menghadapi hal-hal yang di luar perhitungan, di luar rencana kita, maka penting sekali bahwa kita mesti menyadari bahwa pernikahan itu juga dibangun dengan empati dan rasa. Bukan semata-mata dengan perhitungan, bukan semata-mata dengan logika, tapi juga dengan empati dan rasa. Tuhan menggambarkan di sini bahwa Dia pun siap untuk merubah sesuatu. Dia bilang saatnya belum tiba. Tapi Ibu Yesus, Maria bilang sama pelayan-pelayan itu karena Ibu Yesus, Maria tahu bahwa Yesus bukan cuma pakai logika tapi juga pakai empati dan rasa. Maria mengatakan pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah itu. Walaupun saatnya belum tiba. Karena Tuhan pun mau memberi contoh sama kita. Bahwa jangan kaku dalam menjalani perjalanan kalian ke depan. Jangan kaku dalam menjalani perjalanan kita ke depan. Kadang-kadang dalam pernikahan saya, waktu belum menikah gampang kita berjanji kan. Nanti kalau udah nikah lu jangan gini ya. Iya. Nanti kalau udah nikah lu gini ya, lebih rapi ya. Iya. Nanti kalau udah nikah pencet odol yang teratur ya. Iya. Tapi nanti dalam pernikahan setelah saya 20 tahun lebih menikah, pencet odolnya tetap gak berubah. Gak usah yang lain-lain, pencet odol aja gak berubah. Saya pernah menangani pasangan yang kalian mungkin udah pernah sering dengar gimana orang hampir bercerai gara-gara, bahkan ada yang bercerai gara-gara masalah odol. Tapi saya pernah menangani pasangan yang sekarang ada dalam pelayanan kita, salah satu pemimpin, waktu mereka mengalami pernikahan mereka sempat hancur lebur duluan. Mereka hampir bercerai jam 11 malam datang ke rumah saya, hampir bercerai kenapa? Karena salah parkir. Jadi salah parkir. Jadi waktu itu mereka pergi ke satu mall, terus si suami turun duluan karena buru-buru. Dia bilang ini, lu parkir di sini ya, ke istrinya. Lu parkir di sini. Oke, dia turun, waktu pulang dia cari. Mereka pulang berdua. Terus ya, kok lu nggak parkir di sini? Ternyata istrinya parkir 8 meter lebih jauh. 8 meter tuh 8 langkah. Oke, 8 meter tuh 8 langkah. Nggak jauh-jauh amat. Beda sama yang dia rencanakan. Dia marah besar. Kan gue udah bilang di sini, dan gara-gara itu jam 11 malam datang ke rumah saya. Saya sampai waktu lihat mereka, begitu masuk dibukain yang perempuan nangis langsung,